Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. At least gue gak jadi band papan atas, tapi kalau bagi honor harus rame-rame banget. Apa ya? At least ridersnya Project Pop jauh lebih gampang daripada ridersnya artis-artis luar negeri itu. Cetas. At least kalau gue nggak nyanyi masih ada 4 suara lagi. Cetar! At least walaupun umur segini tapi gue nggak pernah lupa lirik. Cetar! At least saya kalau habis token, ngisi tokennya nggak perlu naik tangga. Cetar! At least walaupun gue paling tua di Project Pop tapi nggak pernah keringetan. Cetar! Bener lagi. Iya lagi. Gini. At least gue paling nggak tegang buru-buru mikirin jawaban at least. Cetas. Tepuk tangan dong. Aduh. At least masuk belakangan nggak perlu mikirin at least. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Nah pemirsa, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Kalau sebut nama mereka pasti terbayang tarian yang kelakar, lirik yang membuat kita tersenyum, dan juga satu hal ini, persahabatan yang tak pernah pudar. Tolong berikan tepuk tangan yang paling gemuruh, paling bising, dan paling hangat untuk teman-teman Project Pop. Aduh, at least akhirnya bisa walaupun sudah 3 tahun penantian mengundang mereka karena sibuk ya. 3 tahun. 3 tahun. Wow. Nah, selain Project Pop, kami juga menghadirkan 2 sosok yang fenomenal di dunia musik. Ada Melanie Subono. Ada juri papan atas kita nih. Aku mau nanya ke Kak Raisa Andriana dulu. Sebagai satu-satunya perempuan di grup ini, sebutkan atau ceritakan bagian paling rapuh para cowok-cowok ini. Waduh. Apa coba? You know Masing-masing. Kan ada before and after ya. Ya. Kalau before marriage mungkin kalau mereka baru putus sama pacar-pacarnya, atau ketika mereka merasa bosan dengan pacarnya tapi sudah mulai tertarik dengan wanita lain gitu ya. Tapi dalam kondisi masih pacaran. Mungkin di situ ada rapuh-rapuhnya. Nah, ketika after marriage, setelah menikah, kerapuhan mereka semuanya sama kalau anak mereka kenapa-napa. Termasuk family man dan bapak-bapak. Iya, itu banget. Jadi lagi rapat pun tiba-tiba, gue balik duluan ya, anak gue sakit. Gue balik duluan ya, soalnya anak gue mau les. Anak gue mau pulang sekolah, gue harus jemput. Kalau istri juga ya? Kalau istri. Kalau itu aku nggak tahu ya. Aku nggak ngomong, tapi memang kerapuhan mereka ya. Sesuatu yang mengenai anak-anak mereka. Mirip-mirip lah, kalau Tika kan nggak punya anak. Itu gimana? Anjing. Iya bener. Oke, kalau itu sekarang kebalikan cowok-cowok, kerapuhan yang paling rapuhnya Kak Tika apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan anjingnya, pasti dia akan sangat very emosional. Terjadi sesuatu sama tempatnya kurang enak jogging, nah dia bermasalah. Emang kenapa Kak Tika? Ada apa dengan jogging dan tempat? Aku kan penggemar jalan pagi kemanapun gitu loh. Sebenarnya kan lebih enak kalau ada tempat yang emang khusus untuk jogging, untuk jalan gitu ya. Untuk sementara ini yang penting bisa jalan aja dulu sih aku. Bisa jalan ya. Oke, kalau yang paling sulit dibilangin, yang paling ngeyel selama 30 tahun? Yang paling tua lah. Siapa? Ada jenjangnya, mungkin dia di 10 tahun awal siapa, 20 tahun, udah itu 30 tahun beda-beda kayaknya gitu. Nah, kalau sekarang di jenjang yang sekarang Udah ngeyel semua. Udah nggak peduli. Antara makin ngeyel karena udah makin tua kayak anak kecil, atau justru kadang-kadang ada part-part yang kita udah nggak saling ngeyel, yang udah ya udah deh ikut aja. ya. Menghemat energi. Hemat energi, hemat biaya juga ya. Anyway, tadi kita udah ngomong soal The Boys, menceritakan tentang Tika menceritakan about The Boys 30 tahun. Gimana tentang kalian sendiri? It's a long time loh. Apa yang kita nggak tahu tentang kalian
ketika kita dihakimi melakukan sebuah adegan lucu padahal enggak. Misalnya begini ya, kalau kita manggung ya, lupa lirik tuh buat project pop tuh wajar. Sesuatu yang penyanyi lain mungkin tidak lakukan. Kalau kita tiba-tiba ada yang berhenti, ada yang lagi ngobrol sama penonton, nyanyi gitu, itu bisa. Dan orang berpikir bahwa ini sengaja. Padahal nggak sengaja, emang lupa aja. Oh ya gue nyanyi ya, ketawa-ketawa. Jadi di atas panggung tuh adegan yang kitanya lupa saat kita menyanyi karena lagunya kan bagi-bagi ya. Itu sering, nggak usah di tengah-tengah, di awal aja saya aja pernah lupa di awal. Oh seharusnya saya masuknya kapan ya ini ya? Karena Padahal lagu buatan lu juga. padahal lagu buatan saya juga gitu ya. Kalau gitu tantangannya apa dong? Kalau segala sesuatu akhirnya ya udahlah mudah aja gitu. Terkadang ada acara yang emang acara serius dan kita IO-nya cuma bilang gini, percayalah sama kalian pasti akan jadi satu meriah. Waduh. Gitu. Tolong bikin happy. Tolong bikin happy. Aduh. Jadi mungkin orang kadang-kadang berpikir ya, Mel, bahwa kita tuh pasti bakal heboh banget. Kita pasti nggak ada deg-degannya kalau mau manggung. Padahal sama halnya dengan orang-orang lain mau ngapain juga harus ada deg-degannya supaya kita tetap eling lah gitu ya. Apalagi untuk beberapa ini ya apa namanya occasion, misalnya yang round table tuh lebih susah ditembus kan. Misalnya lagi kawinan orang-orang yang sangat serius, elegan, jadi ya. Sebenarnya kita deg-degan juga itu. Elegan harus gitu. Oh iya. Jadi kita sebenarnya ada takutnya juga, ada deg-degannya gitu. Kalau gitu ada latihan rutin nggak sih Project Pop? Ya, kalau ada eventnya ya kita latihan. Kalau nggak ada. Jadi rutinitasnya itu biasanya gini, kita latihan itu berdasarkan ada sebuah tantangan baru, kesulitan baru, request misalnya ada yang request lagu ini, atau kita mau menyelipkan sebuah lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan, jadi kita mesti latihan gitu, medley misalnya kayak gitu ya. Kalau diminta bawain lagu orang, kalian reaksinya gimana misalnya? Nggak apa-apa. Tapi orang itu yang lagunya dibawain aman. Paling telepon dulu ya. Telepon dulu. Berapa harganya? Nah, kalau bawain lagu orang gimana cara bagi-bagi part liriknya gitu? Part ini siapa? Justru itu yang dilatihannya sih sebenarnya. Mungkin lagunya yang udah kita hafal lah, yang 80-an gitu, 90 ya. Tapi kalau tiba-tiba dia merequest Chinese gitu, ya mau nggak mau harus ada satu lagu Mandarin yang harus kita bawakan supaya orang-orang juga ngerasa bahwa oh iya kita tuh manggung untuk mereka gitu loh. Ya itu baru bagi-bagi lirik, dan yang paling cepat menghafal lirik itu adalah Odi. Yang paling lama. Oh. Nah, tadi kan lirik, kan Project Pop itu salah satu keunikannya adalah tarian, dance-nya. Nah itu gimana nih? Ada yang berubah nggak? Ini yang paling pinter nari. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau koreo dari Project Pop itu biasanya berdasarkan pesanan dari anggotanya. Misalnya, Jo buat tapi jangan susah-susah gitu. Kanan kiri aja. 2 kanan 2 kiri yang gitu-gitu. Jadi sesuatu yang simple, standar ya berarti bisa diikutin sama semua anggota. Tapi bisa dilihat sih kalau beberapa kali manggung, ya kalau misalnya ada yang lagi lemes dan gitu ya, masalah usia terlihat. Semangatnya sih gede, tapi keluarannya enggak. Gitu. Oke, outputnya ada perubahan. Tapi selama 30 tahun ada nggak yang nggak berubah dari Project Pop? Paling Tika yang suka, dia nggak dance sendiri. Jadi di lagu Togapat itu emang ada part dance yang rada ribet gitu ya. Kalau aku lagi pakai high heels gitu-gitu tuh rada repot. Jadi biasanya itu dimulai dari Ujo dulu solo, abis itu Yosi dan Gugum, baru Odi dan aku. Nah curangnya aku kadang-kadang karena pakai high heelsnya loncat-loncat gitu ya. Jadi gue yang tepuk tangan buat Ujo, Yosi, Gugum, Odi, Endoli Poben, dan saya Tika. Padahal gue udah ngelewatin tarian Buntutnya itu. Buntutnya doang. Udah lewat. Yang paling membekas sampai sekarang, aduh anyep banget. Oh ada tuh waktu itu penonton cuma 7 orang itu yang di BSD. Iya, kita pernah ada satu perumahan Cluster di BSD manggil Project Pop. Kita panggil Project Pop, kita masuk, nggak ada yang nonton. Jadi cuma itu masih tanah merah gitu. Ada panggung dan emang Cuma rekon. di BSD situ. Si pengembangnya kayak mau bikin sesuatu di situ. Ada panggung, masih tanah merah.
Tapi yang penontonnya nggak datang. Gimana? Kalian nih gimana? Nyanyi aja. Ya kayak latihan aja kayak Latihan waktu- dibayar ya? Gua inget banget salah satu trik kita adalah kita minta kayak drum solo. Pemain kita drum solo, kita turun semua. Sampai akhirnya kru-kru kita yang biasanya ada di ruangan keluar pada ikutan nonton biar kelihatan. Ngibur panitia biasa. Dimarahin Kalau tadi. dimarahin? Itu satu. Kalau yang Dimarahin. dimarahin, kita pernah mendapatkan pesanan untuk bisa tampil di sebuah keluarga pemilik farmasi besar di Indonesia. Kita sudah bicara dengan pihak keluarga konsepnya mau gimana, dia ingin cerita perjalanan perkembangan dari farmasi tersebut. Jadi ada tokoh-tokoh yang akan kita kita mainkan gitu loh. Perankan. Aku sebagai siapa dari anggota keluarga besar itu. Kita mainkan, kalau anak-anak dan cucu happy semuanya. Nah, orang yang diparodiinnya, kalian tidak lucu. Jadi pas Oh iya, langsung setelah kita langsung turun. nggak lucu. Gimana perasaan pas Iya. Ya bingung aja. Tapi memang itu lebih ke masalah komunikasi karena selama ini kan kita kan nggak mungkin bikin cerita dadakan. Kita komunikasikan dengan pihak keluarga yang ngurusin. Dan mereka bilang yes dengan cerita mereka itu. Oh, tapi dia ngomongnya pas udah turun panggung. Udah turun Enggak dia ngambil mic terus kan. Enggak. Jadi pas biasanya kan gitu, ayo foto bareng keluarga, foto. Nggak mau. Dia ngeliatin aku gini. Lucu. Tapi ternyata tetap dibayar kan? Ternyata emang si ibu ini memang agak pemarah orangnya. Mungkin dia juga kurang ngobrol sama keluarganya, nggak tahu kalau dia mau diparodiin gitu. Oh, emang dia diparodiinnya kayak gimana? Ya, Diparodiinnya biasa aja, Kang. Bener, kita nggak nggak ada menjatuhkan. Enggak. Nggak ada. Cuma- Tapi mungkin Ya kan Dia Tika nggak jadi suka ya. dianya misalnya. Jadi dia jualan obat dari door to door gitu. Ya ala kita aja, permisi yang gitu-gitu jalan Terus ada muter-muter. nyanyinya, Ada nyanyinya. Oh, Tadi gua nggak masih normal sebetulnya. Iya. Iya lagi. Mungkin dia lagi bad mood juga kali ya, Kang. Jadi Atau ya nggak sudah lah ngerti ya. konsep diparodiin. Iya. Pengalaman itu apa pengaruhnya ke job, maksudnya ke kalian nerima job berikutnya yang ada gitu? Aman. Mentality. Aman. Setelah itu masih banyak job-job Iya. yang bercerita, berkonsep, aman-aman aja. Tapi kalian pastiin, tolong ini ya, jangan ada yang marah gitu. Thank you. Oke teman-teman, tahan dulu, kita harus jeda dulu ya. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali tetap bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kalau lukannya project pop gitu. Kalau sama ibu-ibu, ini belum beres, ini belum beres. Ketika Oon meninggal, Iya. apakah lagu Ingatlah Hari ini jadi lebih dalam maknanya buat kalian? Kembali di Q&A masih bersama Project Pop. Nah, kakak-kakak ini kan personel Project Pop masing-masing ini juga memiliki karir. Ada yang MC, presenter, terus aktor juga, filmnya hits pula ya kan yang di tengah ini si Raisa ini, ya kan? Dan juga ada macam-macam, ada aktivis spiritual dan kemanusiaan. Widih. Nah, ini gimana membagi waktunya? Sejauh mana Project Pop masih menjadi prioritas utama atau bahkan malah mungkin yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Coba silakan. Kalau selama berjalan sih Project Pop tetap yang pertama ya. Yang pertama. Jadi itulah tugasnya dari seorang manajer. Kita juga akan tahu apa yang bisa dan mungkin kita lakukan di luar Project Pop. Maksudnya kegiatan-kegiatan lain. Misalnya contohnya saya buat podcast atau saya bersiaran radio misalnya seperti itu. Jadi karena tidak mengganggu jadwal dan masih bisa diatur-atur ya berarti itu boleh. Contohnya seperti kalau pas berbenturan banget ternyata job personalnya kayak lebih gede cuannya gitu gimana? Bisa handphone kan kalau karena saya jadi RT dulu aman gitu. Jadi tugas saya RT sama di jalan masih aman. Ketua RT Ketua RT pernah, tapi saya akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Aduh, melawan ibu. Nggak ngerasa. Melawan mama itu yang paling menantang dibandingkan karir Project Pop sendiri. Dibandingkan melawan Kak Tika itu lebih. Iya, Kak Tika bisa saya handle. Jadi konsep dielulukan kalau Project Pop sama RT itu beda. Kalau elulukannya Project Pop gitu. Kalau sama ibu-ibu, ini belum beres, ini belum beres. Kalau Kak Tika nih, Sama aja sebenarnya, tetap selalu prioritas utamanya adalah Project Pop gitu loh. Kecuali kalau misalnya apa boleh buat, misalnya udah oke duluan untuk sebuah proyek film misalnya gitu.
Tapi pada saat aku harus syuting, terus project popnya juga harus manggung. Nah, itu gimana tuh? Karena kan udah komit ya, emang udah bersedia syuting di hari itu udah dari jauh-jauh hari. Jadi mau nggak mau mereka akan manggung berempat gitu loh. Tapi misalnya gini, mau nih film ini diambil, iya syutingnya tanggal berapa udah jelas belum, tanggal segini. Nanti manajer kita pasti akan gini, oh yang tanggal segini Tika nggak bisa, ada nyanyi. Yang tanggal segini Tika ada nyanyi. Jadi Tetap ada bargain. ada bisa tawar menawar dengan pihak PH-nya, boleh nggak di tanggal yang project pop udah nyanyi tuh Tika either keluar lebih cepat dari lokasi atau nggak syuting di hari itu. Tetap project pop soalnya yang harus jadi. Kalau Kak Yosi? Ya sama aja sih. Basically mungkin menyesuaikannya juga kalau misalnya ada prioritas yang lain seperti keluarga. Nah itu bisa di depan. Kayak misalnya saya bilang sama Japra nih ada kemungkinan saya akan berkunjung ke anak saya yang kuliah misalnya. Jadi tanggalnya saya kasih tahu dulu, ini tanggalnya tanggal segini sampai tanggal segini. Sehingga dia mempersiapkan. Misalnya di tanggal tersebut masih aman, belum ada kerjaan, tapi otomatis kalau begitu ada kerjaan ditawarkan ke Project Pop, ya dia akan kasih tahu sama kliennya, oh tanggal segini nggak ada Yosi, misalnya kayak gitu. Oh artinya itu kompromistis ya, nggak harus lengkap. Kalau memang kliennya mau, oke. Iya. Betul. Kak Odi gimana Kak Odi? Pas. Nggak harus jawab. Ini bukan Emang kuis sudah cermat. Kalau saya kebetulan at least. Kalau saya kebetulan kalau untuk soal karir pribadi kan nggak terlalu ya, saya udah turun. Jangan, saya juga tadinya mau ke Jangan politik tapi gitu. repot Nggak, kayaknya. bukan. Maksudnya gini. Baru jadi RT udah kuat, udah saya lepas aja udah. Kalau saya mikirnya begini, udah nurunin gas aja gitu. Jadi akhirnya sekarang jadi bapak rumah tangga aja udah cukup. Udah. Dengan project. Wah itu karir yang sangat mulia. Ini personal banget dan nggak ada di daftar pertanyaan. I know you guys way back. Bahkan dari banget. Dari culun-culunnya ya. Iya banget. Tapi satu hal, walaupun kalian punya lagu Superstar tuh dua, ada judul Superstarnya dua ya. Bukan superstar dan Iya kan, superstar. iya kan. Di mata banyak orang kalian superstar. Satu hal kalau gue menjawab pertanyaan sendiri yang gue tanya di segmen pertama tadi, satu yang nggak berubah dari kalian adalah kaliannya. They're still the easiest people untuk dimintain tolong. Kebaikannya, ramahnya, nggak sombongnya tetap sama sampai sekarang. That's menurut gue itu yang membuat kalian besar. Gue masih dapat ayat dari Yosi tiap pagi. Are you guys a superstar? Tepuk tangan sekali lagi. Apakah menurut kalian superstar? Lagunya Gugum bukan superstar itu kok kita ngerasa itu kita banget. Mungkin kita akan menjadi seseorang yang lagi dilihat, ditunggu kehadirannya ketika kita di atas panggung. Mereka butuh dihibur, ketika kita menghibur mereka menganggap kita wah ini nih yang kita tunggu-tunggu. Tapi once kita turun dari panggung, sangat mungkin kita adalah bagian dari yang nonton itu. Apa yang membuat kalian nggak jadi? Karena kan banyak yang udah di titik itu terus jadi Kualitas kayak gini tuh jarang. Mungkin nggak ngerasa bakat jadi selebritas kali ya. Atau mungkin usia juga, dimana kalau menurut saya adalah nggak benar usia dimana kita tuh ngerasa begini. Kalau mobil tuh udah usia segini, kalau digas terus ambrol nanti gitu. Jadi kita turunin gas, ya udah mungkin kita harus begini. Tapi ada juga yang usianya ini nggak yang humble kayak teman-teman juga. Mungkin ini kita kan dulu di Padiangan ya, di project anak-anak kampus. Nah karakternya itu emang hampir seperti kita semua, dari yang senior sampai ini di bawah kita tuh ini cuman kerja gitu, bukan jadi status gitu ibaratnya. Ini ada salah satu karya atau proyeknya Project Pop yang benar-benar fenomenal. Lagu Ingatlah Hari Ini yang juga menang awards kalau nggak salah Throwback Hits of the Year tahun 2023 ya. Nah nih Kak Yosi sebagai penulis lirik ini memiliki ekspektasi nggak sebelumnya bahwa lagu itu akan menjadi hits begitu? Saya rasa semua pencipta juga nggak pernah tahu lagunya akan jadi hits atau enggak. Cuman bisa mendekati aja, berpikir aja, oh mungkin teorinya begini, oh liriknya mungkin begini. Tapi waktu bikin lirik itu yang saya bayangin adalah justru Project Pop. Karena gini, karena kan kalau kita lihat Ingatlah Hari Ini tuh dimulai dengan saling mengejek. Ya, mengejek itu benar-benar ciri khas masing-masing. Ada yang gigi kelinci, monyong, ya kan, botak, kepala botak kayak gorila, si almarhum Oon, semuanya ya. Kita benar-benar tuh ejekan kita. Cuman ingin menyiratkan begini. Kenapa nggak ada yang tersinggung? Karena memang hubungannya sudah sedemikian bersahabatnya. Saya pernah challenge, kamu punya sahabat, pasti kamu punya panggilan jelek buat sahabat kamu. Dan kebanyakan mengiyakan. Jadi saya pikir kalau ini dituangkan dalam sebuah lirik, sebelum kita masuk ke dalam chorusnya yang lebih serius, yang lebih powerful,
kayaknya itu menjadi sebuah penyampaian yang relevan dengan persahabatan yang ada. Lagunya bisa long lasting karena ada kebenaran itu. Apa yang kalian ingat di 23 tahun lalu itu ketika lagu Ingatlah Hari Ini dibuat? Lagu ini kan lagu Irwan Simanjuntak. Jadi Irwan sudah buat satu komposisi lagu tanpa lirik. Please buatin dong, ini lagu akan lebih bermakna. Kalau pokoknya gue inginnya sih ini tentang persahabatan deh. Nah terus Yosi mikir ya persahabatan yang paling dekat dengan kita adalah tentu saja persahabatannya kita, gitu, kebersamaannya kita. Ya potret itu juga yang akhirnya dituliskan oleh Yosi dan kebetulan waktu itu ada beberapa lirik yang coba yang lain bantu dan coba saya bantu, ya hasilnya lagu itu tanpa berpikir lagu itu ini bakal hits, ini bakal jadi masuk chart, enggak. Pokoknya ini lagu pokoknya untuk melengkapi album itu supaya lengkap nih. Ada lagu tentang persahabatannya, ada lagu tentang yang hip hop, apa yang dangdutnya ya kalau saya seperti Tapi itu. ada satu saya bisa tambahin di lagu Ingatlah Hari Ini, ada satu part di lagu itu kepanjangan musiknya, kita nggak tahu mau ngapain, jadi ada bikin cikicu, nggak tahu itu ternyata pas kita dengerin itu panjang banget. Ngapain ya? Versi awalnya banget yang ada di album Pop Oke itu ya. Jadi ada yang pakai dalam beatbox. bentuk cuma lagu aja mungkin aman, tapi begitu kita perform kita bingung mau ngapain. Udah potong aja, potong. Bener banget. Iya, lagu itu kan emosional banget tuh menurut saya. Ketika Oon meninggal, apakah lagu Ingatlah Hari Ini jadi lebih dalam maknanya buat kalian? Oh jelas. Semua lagu sebenarnya yang ada Oonnya. Karena kita ingat kalau kita manggung ada part ini si Oon. Iya. Dan Bentuk agak part yang fun kayak gitu. jujur kita kehilangan suara bassnya kalau yang manggung sekarang. Nah, bagaimana kemudian ketika bicara soal persahabatan dan juga semuanya kan saling melengkapi ketika almarhum Oon nggak ada, itu bagaimana kemudian memposisikan kursi kosong yang ada gitu? Ada yang berubah nggak? Ada yang berbeda nggak dari yang pasti tanpa harus ada pembicaraan, kita bilang bahwa sosok yang duluan pergi itu tidak akan digantikan, tidak akan ada pengganti, mencari pengganti lain gitu. Sebenarnya kita sudah setuju hal itu. Jadi kalau perlu ya untuk kepentingan performa ya bagian Oon ya kita rundingkan siapa yang akan coba ambil gitu, walaupun tidak akan se-perfect ketika Oon yang membawakan misalnya gitu. Biasanya sih Odi ya, karena yang paling hafal. Tapi sebenarnya suaranya paling bisa bass tuh Yosi. Bicara soal eksistensi Project Pop sampai di karir seperti ini, apa yang paling challenging? Yang dimudahkan dengan perkembangan teknologi adalah bermain digital itu kita bisa mempromosikan atau merancang konten-konten yang kalau dulu kita bergantung sama label yang mempromosikan dari hulu ke hilir. Kita mesti kemana nih, ke radio, karena kan media mainstreamnya beda dengan yang sekarang. Sekarang media mainstreamnya udah berbicara soal platform sosial media. Jadi ya itu kita menyesuaikan. Kita nggak mau jadi orang yang jadi dalam tempuruk. Iya, cuman nunggu aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita selain kita bikin lagu terus, kita juga bikin konten. Sekarang kita menyesuaikan, salah satunya begitu. Kita ada konten day. Project Pop harus punya konten. Jadi kalau lihat sosial media kita ya kita udah ada yang benar-benar satu hari itu bikin konten. Visi ke depan untuk Project Pop ini akan seperti apa sih dan ingin sampai di titik yang mana? Kalau saya sih sesederhana ya, maksudnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Kalau saya dulu suka banget sama let's say Kus Plus gitu ya. Zaman saya kuliah itu satu kontrakan itu setiap begadang dengernya lagu Kus Plus. Sampai sekarang kita bahkan ada lagu Kus Plus yang kita suka bawain yang orang tuh singelong dari berbagai generasi. Nah, saya terinspirasi oleh itu. Saya kebayang bahwa memang kalau untuk bisa seperti itu kita nggak bisa berhenti berkarya dan mencoba terus. Tetap harus kalau misalnya bicara musik ya kita relevan itu mendengarkan semua musik. Mau ada hipdut, mau ada timurnesia. Makanya kita ada karya yang baru ya lebih ke timuran ya, aransemen dan segala macam. Karena ya memang kita benar-benar ke situ untuk tetap menjaga audiensnya, tetap menjaga kekiniannya. Project Pop itu project musik populer. Jadi yang lagi populer, nah kita coba nyelip di situ, Mbak. Nah, justru di antara member Project Pop ada yang sempat terbesit ingin jadi politisi. Enggak. Kenapa? Kenapa Mas Odi kenapa? Wakilnya dicabut, tinggal jadi rakyatnya aja. Kalau saya jujur ngelihat berita aja pusing, apalagi saya di situ gitu kan. Oh gitu ya. Aduh, termasuk Pak RT juga.
Artinya kita lihat saja nanti. Widih, oke. Kita lihat. Tinggal pakai peci. Tahun politik belum terlihat kan sekarang, nanti 5 tahun mendatang. Tepuk tangan dulu untuk Project Pop. Oke. Kita jeda dulu, sesaat lagi Ki Animasi akan kembali, tetap bersama kami. Kejujurannya untuk pemirsa sekalian, Project Pop memang 30 tahun berkarir, tapi adalah band yang jarang sekali bisa mewujudkan punya konser sendiri dari awal. Kita kayak dipaksa gitu sama si promotor, which is teman kita sendiri, ayo dong bikin dong, nggak pernah gini, oke kita bikin. Nah terus kita pengen bikin yang ke-25, tapi ternyata COVID. Kembali di Q&A, pemirsa masih bersama Project Pop. 8 Agustus 2026 akan ada konser 30 tahun Project Pop. Ya. Amin. Oke, harus lancar, kita doakan. Apa yang berbeda dari konser ini dan maknanya apa, kenapa mengambil tema Forever, yang Forever Fun? Silahkan. Bisa dibilang ini baru konser kedua kita seumur hidup kita loh. Konser kedua? Yes. Selama ini 30 tahun? Kejujurannya untuk pemirsa sekalian, Project Pop memang 30 tahun berkarir, tapi adalah band yang jarang sekali bisa mewujudkan punya konser sendiri dari awal. Ada beberapa periode, misalnya di 15 tahun atau 10 tahun gitu loh. Kita kepikiran nih mau buat konser, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Butuh promotor yang percaya, butuh promotor yang tidak kabur. Soalnya ya semacam itulah. Butuh artis yang percaya juga. Apa? Butuh artis yang percaya diri juga. Iya, dan butuh kepercayaan diri kita. Jadi kita tuh pertama kali konser itu waktu kita umur 20 tahun, tapi itu konsernya kecil sekali. Kapasitasnya cuma 500 orang. Keluarga kita masing-masing aja udah 200 ya. Beneran gitu. Tapi itu pun kayak kita kayak dipaksa gitu sama si promotor, which is teman kita sendiri, ayo dong bikin dong, nggak pernah gini, oke kita bikin. Nah terus kita pengen bikin yang ke-25, tapi ternyata COVID rasanya waktu itu, pandemi ya. Lalu akhirnya di 30 inilah rasanya kita sebenarnya masih ada setengah nggak percaya dirinya juga, at least buat aku gitu. At least sih benar. Karena kadang-kadang aku berpikir kalau kita mau konser, ini aku ya, pemikiran aku kayaknya lebih baik kita punya satu single lagi yang bisa ngebangunin orang-orang, apalagi yang generasi baru untuk nengok ke kita gitu loh. Tapi dari kemarin-kemarin kita bikin single sepertinya kurang naik gitu loh. Tapi sekarang ada atau tidak ada single, kayaknya kita memang akhirnya sepakat meneguhkan hati. Di samping promotornya juga udah bersemangat sekali. Ya udah kita jadiin yuk tahun ini untuk konser gitu. Forever yang Forever Fun? Forever yang mungkin pengen tetap kelihatan muda dari baju-baju kita yang warna-warni. Forever Fun mungkin ya kita orangnya fun-fun aja sih. Pernah nggak merasa nggak fun? Justru kalau pas lagi kerja kita fun. Nah itu curhatan. Ini ya kan? Nggak funnya berarti di mana nggak funnya? Justru kita pas ke Project Pop tuh kita lagi jadi cari apa namanya? Relaksasi ke Project Pop tuh. Nih curhat terselubung nih curhat. Semua lah pasti. Jadi relaksasi ke pop, jadi akhirnya popnya enak gitu, ambience-nya fun terus santai. Dulu kata Denny Chandra ini dulu senior kita, walaupun penonton nggak fun aja kita dulu, ya ketawa-ketawa di panggung kita. Ntar juga penonton ke bawah ambience-nya gitu. Nah kalau konser kan biasanya mau musisi atau band manapun ada mau collab begitu ya dengan artis-artis lain. Kalau Project Pop akan collab dengan musisi. Jadi gini, tadi menjawab soal pertanyaan akan ada apa di 30 tahun ini. Udah pasti kita pertama udah melihat apa kekuatan Project Pop selama 30 tahun. Itu sebenarnya kita uniqueness itu ada 3. Selain lagu-lagu sendiri, kita juga dulu kita suka perform parodi artis. Nah itu. Jadi, tapi parodi artis. Parodi artis ya, tapi bukan parodi lagu, karena parodi lagu udah abang-abang kita punya trademark gitu. Jadi kalau kita parodi artis tuh misalnya Gugum jadi Glenn, Tika jadi ya kayak Raisa itu memungkinkan sekali, Agnes Monica lah, 3 diva. Pernah jadi 3 diva, bayangkan satu orang jadi 3 diva gitu ya. Kak Mel sama Kang Soleh selain tadi fun fact soal konsernya, kita juga sedikit mengumpulkan fun fact tentang Project Pop. Kita boleh sedikit lihat dulu ya. Waduh. Sosok Gugum ini nanti di konser 30 tahun ini akan memiliki peran sebermakna apa, Kak Yosi? Rahasia.
Karena disebut terus. Udah punya resepnya, Mbak. Yang pasti mungkin kita akan khusus membuat sebuah toilet portable buat dia di atas panggung. Saya pernah loh di panggung di Bandung. Tuh, itu nih, biar dia yang cerita sendiri. Kabarnya nih. tapi project kan jadi apa gitu, harus masuk ke sebuah ruangan. Jadi maaf saya di sini. waktu itu Halloween ya Iya. ceritanya. Halloween. Acara Halloween ada kayak peti-peti gitu, kita jadi zombinya. Jadi kita harus sembunyi dulu Jadi- dalam jadi muminya. kita akan tampil dari dalam peti. Harus nunggu kurang lebih Iya. 20 menitan Karena gitu. penonton belum masuk semua, tapi kita harus sudah on stage dong. Terus? Nih, Gugup. ceritain. Aduh. Iya maaf, tapi bawa botol sih Mbak. Oh my god. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena nggak ada toilet, jadi di dalam situ. Tapi gimana mau keluar jadi ya siap-siap takutnya. Karena dia udah itu terjadi lah gitu-gituin. begitu. Karena kan biasanya 5 menit sebelum manggung, ini 20 menit ditaruh di Iya, situ. disebut kita Udah AC dingin apa ya udah. Akhirnya punya keberanian nih mau konser besar ya. Akhirnya walaupun kepedeannya belum terkumpul. Yang paling suka nyumbang konsep tuh siapa sih? semua. Konsep pembagiannya gimana kalau di kalian? Konsep, gue pernah lihat kayak gini, mungkin nggak ya kita coba ala kitanya, dibicarain terus gini. Bagus deh kalau ini. Jadi bisa dari siapa aja sih sebenarnya. Oh, nggak ada orang yang ditunjuk buat Sini musik, nih apa gitu. kayak kostum. Kostum ada. Kalau wardrobe ada. Wardrobe orang lain. Ada orang lain, tapi nanti berdasarkan kebutuhan kita gitu. Ini jangan terlalu gedong-gedongan dong. soalnya- Briefnya apa kalau dari kalian ke orang wardrobe? Mostly adalah warna-warni. So far ya selama 30 tahun ini. Nah, bagaimana cara nge-grab teman-teman audiens yang mungkin Gen Z atau mungkin ada target audiens untuk konser nanti? Untuk ngerangkul yang Gen Z kan. Sebenarnya justru Atau sekarang Gen Z jangan punya deketin konsep kita lain? Mbak lewat sosmed, nyari-nyari. Justru sekarang Gen Z itu lagi kegatelan ke musisi 80-an, 90-an, 2000. Taunya dari mana? Apa? Taunya dari mana? Dari temen anak-anak aku lah. Iya. Enggak sih, tapi mungkin ini taunya adalah salah satunya adalah permintaan mereka ketika kita diundang pensi. Iya. Pensi SMP, pensi SMA, yakin mereka nggak pernah tahu kita gitu loh. Atau mungkin panitianya di mana orang tuanya lebih bersemangat, oh kok Project Pop oke deh. Soalnya kita akan datang juga misalnya kayak gitu, nggak tahu juga ya POMG-nya. Tapi mungkin yang diuntungkan dengan lagu kita ini adalah banyak sekali orang tua yang mewariskan lagu-lagu kita ke anak-anaknya. Ini dengerin lagu ini aja. Itu tadi kalau ngomong konser ya, keluarin single deh contohnya. Bagaimanapun kita kan kepengen nih, bukan cuman pendengar yang dulu yang sekarang udah bakal nonton konser Buana. Pengen dong bonus kalau Gen Z. Dan itu kan nggak bisa diwarisin sama orang tua mereka. Do you have that formula gimana caranya? Ya Gen Z juga sekarang menjadi pendengar baru kalian. Ya, ada single nggak yang mau dirilis? Iya. Mungkin 3 single. Yang akan keluar bentar lagi tuh judulnya Jomblo Abadi. Oh, aku banget. Zombie. Enggak, itu akan jadi theme songku. Jadi theme song. Karena gini, ini sebenarnya lagu lama. Waktu itu ya Satu dan Lain Hal kita tidak jadi keluarin, terus saya pikir ya karena melihat mungkin juga kemarin ada satu berita yang lumayan lucu dan lumayan menarik perhatian, kalau orang-orang tua tuh nggak boleh nanya sama anggota keluarganya yang muda kapan kawin, kapan nyusul, kapan punya anak gitu, ada yang bilang gitu. Tapi di lagu itu memang ada kata-kata kapan menyusul. Maksudnya itu ya, gitu juga ya. Memotret hal itu ya. Kapan mau dikeluarkan single-single itu? Dalam waktu dekat lah. Iya. Maret. Yang satu ini tentang BTS. Ini pun bukan lagu baru, ini lagunya dibuat 3 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi karena Gugum memotret fenomena betapa BTS tuh digemari di seluruh dunia gitu loh. Jadi Apalagi di Indonesia, apalagi besar di banget Indonesia arminya kan luar biasa gitu ya. begitu. Terus Pas mau Gugum dikeluarin. membuat lagu itulah. Kita harus rilis Zombie dulu. Dan kita lagi cari berhitung waktu-waktu yang paling benar karena si BTS juga akan coming kan, akan kembali lagi kan setelah hiatus, mereka akan kembali lagi, mereka akan ngeluarin single baru, album baru dan juga world tour. Tapi berarti lagunya 3-3 itu udah beres sampai mastering udah. Yang ketiga belum tahu. Yang ketiga mastering belum. Yang ketiga itu mungkin judulnya Happy Pop ya, tentang Happy Birthday.
Tapi kita melihat mungkin opsi Happy Birthday itu aja, antara jamrut ya. Jadi kita tambahin yang ada doanya juga. Semoga selalu sehat. Amin. Tidak menjadi sombong. Amin. Apalagi sama kita. Jadi ada banyak doanya di lagu itu. Oh. Nah kalau Jombi seperti apa sih? Biar sedikit terwakili gitu loh. Boleh dong senandungnya. Tolong carikan aku seorang kekasih yang dapat temani diriku ini. Ku tak mau jadi jomblo abadi yang selalu sendiri setiap hari. Aduh jelek banget. Jadi di situ kan ada kata-katanya Yosi bikin gini kan. Kapan menyusul, yang lain udah kawin, kok kamu belum. Nah, kita tuh nggak pernah kepikir bahwa lagu ini akan keluar menjelang Lebaran gitu loh. Siapa tahu bisa dipakai nantinya. Gimana kita nge-grab Gen Z, mudah-mudahan bisa gitu loh potongan kata-kata itu. Soundtrack Lebaran. Dipakai buat Lebaran atau dipakai buat gerakan-gerakan Gen Z dan para warganet. Gitu. Kan kalau ada kumpul-kumpul keluarga biasanya kan itu pertanyaan muncul lagi tuh, kapan nyusul, ya kan? Iya. Jadi nggak cuma di kawinan tapi di acara keluarga kan. Ini pada mau kumpul-kumpul kan Lebaran ya. Pakai ya lagunya ya, pakai ya. Kapan ini teh kapan suka gitu kan. Kawel. Jadi pada saat kalian, you guys are funny, lagi pengen coba menggrab si Gen Z ini, berpikir kalimat yang keluar dari mulut kalian lucu apa enggak, itu masuk di formula pembuatan lirik enggak? Iya. Iya dong, harus dipikirin ya. Harus. Ngasih ngetes gitu ke orang gitu, lucu nggak nih? Atau cuman di antara kalian doang? Oh iya. Rata-rata di antara kita ya. Kita biasanya. Ya, ada juga yang lucunya ironis gitu, ada juga bukan kata-katanya yang lucu yang apa gitu Temanya ya. Berarti tapi penting ceritanya untuk terdengar lucu tuh masuk di resep bikin lirik ya. Jadi ketika awal kita memikirkan gimmick-gimmick juga sih, maksudnya kita memikirkan kata-kata yang lagi happening apa. Kalau itu memungkinkan untuk dimasukin, anjay, dimasukin. Iya. Loh, karena di lagu Jombi ini ada anjay. Oh gitu ya. Kepuasan teman-teman dalam berkarya itu ketika seperti apa sih? saya dulu boleh? Boleh, oke. Setiap masih tetap bisa berkarya, puas banget. Iya. Yang lain mungkin ada yang berbeda atau sama Kalau semua? ada orang yang menyanyikannya hafal gitu, itu kayaknya kita puas banget. Kalau ternyata penyanyi malah nggak hafal sendiri tuh Itu masalah usia itu. Itu banyak terjadi sih sekarang. terjadi kita nyanyinya perbagian-perbagian, nah kalau satu lagu nggak apa. Ya. Makanya dia senang kalau penonton hafal semua. Jadi ketika dia nggak hafal tinggal. Tapi ini juga berhubungan dengan itu ya Kak Soleh. Jadi kita tuh dari udah lama sekali ya, udah kayak sejak kita sering membawakan lagu kita sendiri dari era yang kita pernah parodi yang tadi Yosi jelaskan, kita selalu kalau manggung memang selalu menyediakan lirik kita di panggung. Supaya karena aku tuh merasa aku penonton konser banget. Tapi kan nggak semua lagu artis yang aku puja ini Hafal. aku hafal. Aku pernah nonton Coldplay tuh Kang Soleh, Coldplay aku sampai bikin buklet kecil karena supaya bisa ikut nyanyi. Jadi gini ya, contekan. Jadi buat ketika dia ada di depan lu sibuk aja Iya gitu. kan, jadi nggak enak dong gitu kan. Akhirnya makanya waktu kapan kita sepakat akhirnya kita harus naruh lirik minimal ref, karena biasanya orang senengnya nyanyinya di ref. Tapi ternyata itu manjur. Sampai kemarin begitu kita umumkan kita mau konser 30 tahun, ada yang komen, please lirik di screen jangan dihilangin ya. Gitu. Kita malah pernah lupa gitu ya. Kita wih, pada hafal lagu kita gue. Ada di belakang lagi. Oh iya. Iya, terus kalau kitanya lupa juga sebenarnya kita tinggal di belakang. Gitu. Oh ternyata ujung-ujung buat diri sendiri. Kan Soleh terakhir. Menurut kalian apa yang membuat kalian bisa 30 tahun awet? Pengertian. Gitu. Pengertian. Iya. Apa ya? Iya, harusnya udah saling ngerti lah. Gitu. Persaudaraan. Kalau saya rasa sih karena secara tidak langsung mungkin teman-teman sudah tahu mereka berada di sebuah tempat yang harus disyukuri sekaligus punya tanggung jawab. Jadi ini bukan cuma cari duit nih jadi project pop, tapi memberikan manfaatnya supaya konsisten seperti apa lewat karya, lewat performance. Makanya kita sudah sampai di tahap di mana sudah bisa menyisihkan
keinginan idealis individu masing-masing, sudah memikirkan apa yang lebih bagus buat yang nonton kita. Project Pop ini mengajarkan kita satu hal, apapun yang kita hadapi dalam hidup, hadapi dengan bahagia. Kan ada liriknya, don't you worry and be happy. Yes. Terima kasih sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman buat aku. Masih bersama Project Pop. Nah, langsung saja karena ini adalah segmen terakhir buat kita semuanya. Kak Mel atau Kang Soleh silakan. Ada pertanyaan? Pendek aja sih, bukan pertanyaan. Aku cuma bilang semua orang meninggalkan legacy. You touch so many people's life. Orang lagi down, gue banyak waktu down gue jadi happy dengan lagu-lagu kalian. Jangan berubah ya. Jangan tiba-tiba gue ketemu jadi sombong. Because I love you guys seriously. Stay kind, that's your legacy. You're kind. Thank you Kak Mel. Ya sebetulnya dengan segala macam warna-warni, terus slogan forever young, forever fun. Menurut saya Project Pop ini mengajarkan kita satu hal. Apapun yang kita hadapi dalam hidup, hadapi dengan bahagia. Kan ada liriknya, don't you worry and be happy. Yes. Itu mungkin yang membuat Project Pop 30 tahun masih terasa young and fun. Jadi mudah-mudahan perasaan yang itu bakal terus ditularkan oleh Project Pop dan perasaan fun itu bakal terus dibawa ke seluruh Indonesia. Amin, terima kasih. Thank you. Mungkin masing-masing boleh saling mengungkapkan dan berpesan ke satu sama lain. Ini jelang 30 tahun perayaan. Ya, makasih udah nerima saya apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Masih sombong. Ya pokoknya sekarang itu Project Pop udah di tahap saling mengerti. Jadi oh gini, oh ya udahlah, ini udahlah. Nah itu mungkin salah satu tips and trick berkeluarga. Memang itu Iya benar. kita keluarga Ben. Kalau saya pesan buat semua ini sebenarnya bukan teman kerja, ini semua adalah keluarga. Jadi kalian semua sehat-sehat ya, biar kita bisa terus. Nggak tahu sampai kapan, pokoknya kita harus sehat terus. Amin. Kau Jo. Ya, pokoknya makasih teman-teman, sahabat-sahabat aku. 30 tahun itu pokoknya apa ya, nggak pernah membayangkan kehidupan aku ternyata bersama kalian, dan ini sangat menyenangkan dan sangat patut disyukuri. Thank you for being family untuk aku sekali lagi. Pokoknya I love you guys. Amin. Ketika Apa ya? Waduh, nanti nangis nih. Terima kasih sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman buat aku. berpelukan. Nah ini visioner nih. Pesannya juga terima kasih teman-teman. Kita semua punya sifat nya masing-masing, keunikan kita masih mau teman-teman masih mau punya kerendahan hati untuk mengalahkan kepentingannya masing-masing untuk saling menerima. Sebentar lagi kita akan meeting buat konser, jangan berantemnya di sini. Berantem gitu aja. Berantem ide. Oke, itu tadi untuk sesama personil ya, gitu kan. Kalau untuk pemirsa yang nonton Q&A, netizen yang juga mungkin nonton nanti di media sosial, buat pecinta Project Pop, apa nih pesannya buat mereka? Justru untuk konser mungkin. Iya. Silakan. Yang pasti adalah terima kasih sudah menerima kami dari 30 tahun yang lalu, terus mewariskannya kepada generasi yang lebih bawah lagi, mungkin kepada anak, saudara, kakak, adik, dan lain-lain sampai sekarang. Terima kasih mau mengapresiasi karya-karya kami, dan ini giliran kami di tanggal 8 Agustus 2026 untuk bisa give back kepada semua para pencinta dan juga supporter kita selama ini. Kita akan coba berikan yang terbaik di konser Project Pop 30 tahun Forever Young, Forever Fun. Oke, terima kasih teman-teman kakak-kakak Project Pop, luar biasa, sukses selalu ya teman-teman. Tepuk tangan juga panelis kita. Dan juga teman-teman saya fansnya Project Pop di sana. Dan pemirsa, 30 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah kebersamaan. Terima kasih Project Pop karena sudah menemani masa kecil kami semua, masa remaja hingga kami dewasa sampai dengan saat ini. Meski kita bukan superstar, kita tetap luar biasa di mata orang-orang yang tepat. Saya Yohana Margareta mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan lanjutkan Project Pop perform kali ini dengan salah satu lagu yang menjadi andalan kita semuanya, yang selalu melekat di hati. Ingatlah hari ini, sebuah lagu penutup untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk Project Pop. Silakan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.